hatinya baik, pasti anggota tubuhnya nih bakal ngerjain kebaikan. Dan siapa yang hatinya busuk, yang keluar juga kebusukan. Makanya nggak bisa tuh ada orang ngomong kayak begini, gua mah yang kasar kata-katanya doang, hati gua melembut. Hati gua melembut bener, gua mah kata-katanya doang nih yang kasar nih. Teman-teman saudaraku sekalian, ya itu sih namanya bukan akhlak, gitu ya. Kalau kata-kata kasar, ya artinya di dalamnya juga kasar. Hatinya juga nggak baik gitu. Kalau sampai kata-katanya kasar. Saudaraku sekalian saya muliakan. Nah kalau orang sih ngaku-ngaku kayak begitu ya banyak aja bu. Saya ingat pernah baca sejarah seorang kriminal paling jahat se-Amerika yang sampai cari-cari polisi nggak bisa-bisa sampai akhirnya dibombardir, ketahuan ketemu di tempat perempuannya, tempat pacarnya itu dibombardir sampai berapa puluh polisi, sampai akhirnya di badan dia itu ditemukan sekian belas apa puluh gitu peluru ketika matinya. Kriminal paling dicari, saya nggak inget namanya karena mohon maaf nama-namanya orang kayak begitu saya merasa nggak perlu juga saya hafal gitu, nggak bisa saya tawasulin. Yang saya mau ceritakan, ketika kemudian jenazahnya nih diangkat untuk dibawa pakai ambulan gitu ya, diotopsi, itu teman-teman saya sekalian ditemukan ada satu lembar kertas di dalam bajunya. Isinya di balik baju ini, artinya di dalamnya terdapat hati yang tidak tega menyakiti siapapun. Dia adalah orang yang beberapa jam sebelumnya dia ditangkap sama polisi. Polisi nanyain apa, dan waktu polisi itu lagi ngambil kertas gitu ya, dia kemudian tembak orang tersebut. Dan dia lihat ada orang-orang di sekelilingnya yang ngelihat dia nembak polisi, ditembak juga sekalian, der, mati. Dia bilang di balik baju ini terdapat hati yang tidak tega menyakiti siapapun. Kalau ngaku-ngaku mah semua orang juga bisa. Akan tetapi yang namanya akhlak adalah apa yang keluar dari hatimu. Kalau di dalamnya isinya susu, keluarnya nggak bakalan kopi. Kalau dalamnya oli, keluarnya nggak bakalan kopi. Gitu teman-teman, itu sesuatu yang udah pasti. Makanya kamu mau ngebenerin akhlak, benerin dulu hatimu. Hati dibenerin gimana caranya nih ustazah? Nih saya kasih tahu. Hati itu menerima 3 jenis bisikan. Atau bolehlah dibilang 4 bisikan. Ya, 2 bisikan baik, 2 bisikan nggak baik, bisikan buruk. Kamu kalau kepengen hatimu bagus, mesti pinter-pinter milah-milih bisikan-bisikan mana yang kamu mau simpen dalam hati, bisikan mana yang kamu abaikan begitu saja sehingga ia tidak mengganggu perjalananmu untuk menuju akhlak yang mulia. Gitu. Itu caranya jaga hati. Bisikan yang baik datang satu dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun jarang nih Allah langsung ngebisikin hati manusia, kecuali hati para nabi, para wali, orang-orang yang punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bisikan baik, yang kamu, kita, saya semua nih, kamu, saya, kita semua, ini pasti dibisikin dengan bisikan yang baik nih dari sini nih, yaitu dari malaikat. Nama bisikannya ilham, pembisiknya namanya mulhim. Demikian yang diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin.
Teman-teman saya sekalian, semua anak lahir itu Allah langsung kasih malaikat pembisik kebaikannya, sebagaimana Allah juga langsung kasih pembisik buruknya. Ya, pembisik baiknya seperti yang tadi saya sampaikan dari malaikat. Nama malaikatnya, halo? Nama malaikatnya, udah lupa lagi. Nama malaikatnya Mulhim, bisikannya namanya ilham. Jadi nggak bisa bilang, aduh saya dapat ilham nih. Itu teman-teman saya sekalian, semua orang juga dapat ilham. Dari sejak kamu bangun tidur juga dapat ilham. Ayo buruan sholat. Nah itu kan dapat ilham. Tapi kan nggak ada di antara kita, saya tadi pagi-pagi dapat ilham. Ilham apaan? Buat saya sholat subuh. Semua orang juga begitu. Tapi itu memang namanya ilham bisikannya. Kemudian orangnya namanya, malaikatnya namanya mulhim. Bisikan yang buruk juga dari dua. Yang pertama dari hawa nafsu. Yang kedua dari syaitan. Sekarang nih, semuanya nih juga lagi masuk bisikan-bisikan. Ada yang kayak begini nih, Ustazah lama amat dah. Saya udah lapar loh ini padahal. Kapan ya kira-kira keluarnya ya? Kayak habis dari sini saya mau makan apa ya? Kok Ustazah tahu sih? Tahu lah, saya juga dibisikin. Siapa tuh yang ngebisikin? Antara dua hal itu, setan sama hawa nafsu. Ngebedainnya gimana Ustazah? Paling gampang sih pas Ramadan. Ramadan tuh setannya cuti, yang sisa cuman hawa nafsu. Kamu kalau Ramadan tuh bangun tidur aja udah kepikiran bukanya mau makan apaan. Itu bisikan datangnya dari siapa tuh? Hawa nafsu. Lagi Ramadan aja, tiap kali mau baca Quran, udah deh ntar aja deh. Itu datangnya dari mana bisikannya? Pas lagi mulai baca Quran, baru aja berapa ayat udah nguap mulu. Padahal kalau buka TV nonton kagak ada ngantuk-ngantuknya. Tapi giliran baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Emang ya Quran tuh emang obat. Obat apaan? Obat tidur.